Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu kami perkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Lestari Rahayu, Lilis Nur Taufikiyah, Lintang Maharani, Lisa Rosamina. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi, contoh keragaman anak di kelas, serta teori pendukung. Memasuki pembahasan pertama tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian ada ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Dan keempat, peserta didik aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Berikut contoh keragaman anak di kelas. Ada keragaman cara berinteraksi. Contoh keragaman cara berinteraksi, ada peserta didik yang dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman sekelasnya atau bahkan dengan gurunya. Namun, ada juga sebaliknya. Peserta didik yang kesulitan dalam mengembangkan hubungan positif bersama temannya, terlebih dengan gurunya. Keragaman ini didukung oleh teori sistem ekologi perkembangan anak. Teori sistem ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Keragaman cara berinteraksi tersebut didukung oleh teori sistem ekologi, yang mana pandangan sosiokultural Brun van Brenner tentang perkembangan terdiri dari 5 sistem lingkungan, yaitu yang pertama, mikrosistem, 2, mesosistem, 3, ekosistem, 4, makrosistem, dan 5, kronosistem. Contoh lain keragaman peserta didik di dalam kelas yaitu keragaman minat dan potensi. Setiap peserta didik memiliki minat dan potensi yang berbeda-beda dalam suatu kelas. Sebagai contoh, di dalam kelas 8C SMP Negeri 18 Semarang terdapat beberapa peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler seperti Paskibra, Pramuka, PMR, paduan suara, dan lain sebagainya. Hal ini dipilih peserta didik berdasarkan minat dan potensi yang mereka ketahui. Sebagai hasil dan keikutsertaan mengikuti ekstrakurikuler, peserta didik mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam lomba tingkat kota hingga internasional, seperti Paskibra yang mengikuti lomba antar sekolah dan paduan suara yang mengikuti lomba tingkat internasional. Salah satu peserta didik menyampaikan beberapa ekstrakurikuler menjadi unggulan di sekolah tersebut. Hal ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi dalam berusaha meningkatkan kemampuan diri peserta didik. Adapun teori yang mendukung keberagaman minat dan potensi peserta didik yakni teori multiple intelligence. Terdapat 8 bentuk kecerdasan dalam setiap peserta didik. 8 jenis kecerdasan itu memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda juga. Kehadiran ciri-ciri pada individu menentukan kadar profil kecerdasannya. Dalam kehidupan nyata, kecerdasan itu hadir dan muncul bersama-sama atau berurutan dalam suatu atau lebih aktivitas. Selanjutnya, keragaman yang dimiliki peserta didik di dalam kelas yakni keragaman dalam penyelesaian masalah. Dalam suatu kelas yang kami amati, terdapat beragam perbedaan, salah satunya kemampuan penyelesaian masalah.
Pada kelas 8C di SMP Negeri 18 Semarang terdapat beberapa kelompok siswa dengan kemampuan pemecahan masalah yang berbeda. Terdapat beberapa siswa yang mampu menyelesaikan masalah yang diberikan guru dengan mandiri, namun juga terdapat beberapa siswa yang masih meminta bantuan dari teman lainnya atau tutor sebaya. Ada pula yang masih perlu bimbingan secara ekstra dari guru untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap peserta didik berada pada DPD yang berbeda-beda. Maka dari itu, bimbingan atau instruksi dengan kadar yang sesuai sangat dibutuhkan untuk mengembangkan masing-masing potensi peserta didik. Adapun teori pendukung dari keragaman dalam penyelesaian masalah yakni teori ZPD atau teori Zone of Proximal Development. Teori ZPD merupakan zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Selanjutnya yaitu keberagaman, bagaimana cara peserta didik mudah dalam menangkap materi pembelajaran. Di dalam kelas yang kami amati, ada anak yang mudah menangkap materi dengan sistem belajar mendengarkan saja sudah langsung paham. Hal ini terlihat ketika guru mengawali pembelajaran dengan memantik pertanyaan kepada peserta didik, kemudian ada beberapa dari mereka yang langsung menjawab dengan benar. Ada juga peserta didik yang baru memahami materi dengan melihat gambar, yakni ketika guru menanyakan berapa jumlah sisi yang dimiliki bintang, banyak perbedaan pendapat di sana, sehingga guru meminta menggambar sebuah bintang di papan tulis. Lalu juga ada anak yang memahami materi dengan menyentuh benda secara langsung, yaitu ketika ditanya besar sudut dalam segitiga, berapa derajat, guru meminta peserta didik mempraktikkan membuat sebuah segitiga, lalu disobek jadi 3 bagian dan digabungkan ketiga sudutnya, sehingga menjadi sebuah sudut lurus. Keberagaman tersebut didukung oleh teori learning modalities. Learning modalities atau modalitas dalam belajar yaitu bagaimana cara peserta didik mudah dalam menerima pembelajaran. Adapun jenisnya yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.